Dajjal adalah sebuah kata yang menyimpan penuh tanda tanya. Apakah ia berwujud seperti manusia atau hanya bersifat? Sosok Dajjal ini banyak yang menganggap sebagai manusia yang mendapatkan penangguhan ajalnya. Seperti halnya iblis yang tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Dajjal disebut sebagai manusia yang memiliki hati seorang iblis. Orang tua Dajjal memiliki keturunan dari Turki dan Mesir. Mereka berasal dari desa kecil yang bernama Raplah, dan orang tua mereka adalah sekandung. Meskipun mereka hidup di desa yang sama, keluarga mereka memutuskan untuk menikah tanpa ikatan resmi. Setelah warga desa mengetahui tentang pernikahan mereka, pasangan tersebut kemudian diusir dari desa. Akhirnya, mereka pindah ke desa pedalaman yang dikenal dengan nama Samiri atau Sambro. Ayahnya bekerja sebagai penjaga dan petugas kebersihan kandang ternak, serta juga menebang kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di tumpangan yang diberikan oleh seorang petani, mereka mulai merasa ingin memiliki seorang anak. Meskipun mereka telah berusaha keras dengan berbagai upaya, namun istrinya belum juga hamil. Setelah upaya yang gigih tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti dan bermunajat memohon petunjuk. Suatu ketika, dalam mimpinya, istri tersebut berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka yang ternyata merupakan perwujudan dari sosok iblis. Sang istri diinstruksikan untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung kampung. Setelah menceritakan mimpinya pada suaminya, mereka pun memutuskan untuk mengikuti instruksi tersebut. Mereka mencari kuil tersebut dan akhirnya menemukan sebuah kuil kecil di ujung kampung. Sesuai dengan mimpi sang istri, di dalam kuil itu terdapat patung anak lembu. Mereka berdua membersihkan kuil dan melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan kepada patung anak lembu tersebut. Setelah beberapa kali upaya tanpa hasil, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Namun tidak lama setelah itu, sang istri mengalami mimpi sekali lagi. Kali ini dalam mimpinya, ia menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang mengalami haid di dalam kuil, di depan patung anak lembu itu. Istri tersebut menceritakan mimpinya pada suaminya, dan ketika waktu yang ditentukan tiba, mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk yang diterima dalam mimpi sang istri. Tak lama kemudian, sang istri berhasil hamil. Namun, kehamilannya berlangsung lama, yaitu selama 13 bulan. Selama masa kehamilan itu, ayahnya meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri tinggal seorang diri. Akhirnya, pada suatu hari, entah bagaimana ceritanya, tersebarlah berita di seluruh penjuru kampung tentang pasangan ini, bahwa mereka berdua adalah kakak adik sekandung. Ketika pemilik ladang mengetahui situasinya, dia terpaksa mengusir ibu yang tengah hamil tersebut. Hal ini dilakukan karena ia khawatir dengan reaksi kemarahan dari warga kampung yang mencari mereka. Sang ibu menjadi buronan dan dituduh bertanggung jawab atas kemarau panjang yang melanda desa sejak ia hamil. Ini dianggap sebagai awal mula dari kehadiran Dajjal. Orang kampung meyakini bahwa mereka adalah penyebab
dari bencana yang menimpa desa mereka. Inilah penyebab mengapa penduduk desa selalu mencari mereka. Sang ibu kemudian pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia akibat mengeluarkan darah yang banyak, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi tersebut menyebabkan kematian wanita itu sesaat setelah melahirkan. Bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya. Kulitnya bersisi mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar, dan buta pada mata kirinya, sementara mata kanannya menonjol. Akibatnya, kedua matanya mengalami cacat. Ada tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya dan dapat dibaca oleh setiap individu muslim, baik yang mahir membaca ataupun tidak. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun berlalu, tempat persembunyian Dajjal akhirnya terungkap. Ketika warga desa mengetahui tentang hal ini, mereka bersatu untuk membakar kuil tersebut. Saat kejadian tersebut, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil dan dilemparkan ke laut. Ketika berada di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan menempatkannya dalam sebuah gua di sebuah pulau kecil yang cantik. Pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Jibril memerintahkan binatang itu untuk memberikan informasi tentang asal-usul Dajjal kepada siapapun yang datang, serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal dirawat dengan penuh kasih sayang oleh binatang tersebut, dan sesekali Jibril datang untuk menengoknya. Pada suatu hari, ketika berusia 7 tahun, Dajjal bangun dari tidurnya, keluar dari gua tempat dia tinggal, berlari, dan bertemu dengan binatang yang telah merawatnya. Meskipun awalnya merasa takut, Dajjal kemudian merasa nyaman ketika binatang tersebut mengajaknya berbicara, menyampaikan bahwa dia adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Binatang itu kemudian mengajaknya untuk mengetahui asal-usulnya. Binatang tersebut mengatakan kepada Dajjal kecil bahwa jika ia mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, maka dia akan menjadi individu mulia dan akan menjadi pemimpin besar di dunia ini. Namun, jika Dajjal memilih untuk mengikuti jalan iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang akan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Hal ini disebabkan oleh potensi besar Dajjal untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan kejahatan yang tak tertandingi. Dajjal kecil meragukan kebenaran perkataan binatang tersebut dan meminta bukti yang menegaskan kebenaran ucapannya. Maka binatang itu membawa Samiri atau Dajjal ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempengan-lempengan yang ditulisi oleh tangan malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini merupakan karya tulis dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan berfungsi sebagai panduan hidup bagi Samiri. Samiri diberitahu bahwa ia tidak boleh menyimpang dari pedoman yang tertera di lempengan-lempengan tersebut, atau ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan. Lempengan-lempengan tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta.
Samiri diingatkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Di bagian sisi lempengan terdapat sejumlah zat atau materi yang merupakan sisa dari alat tulis yang digunakan oleh Jibril yang telah dibawanya dari surga. Pesan yang terkandung dalam lempengan-lempengan tersebut bertujuan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka yang menemukannya. Samiri kecil menggenggam zat tersebut dengan tangannya dan menemukan bahwa zat tersebut sangat ajaib karena dapat menghidupkan kembali hewan yang telah mati walaupun hanya untuk sesaat. Zat inilah yang kelak akan digunakan oleh Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, menciptakan kekacauan dan kebingungan di seluruh dunia. Meskipun binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri tentang cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorongnya untuk melaksanakan secara rutin, namun anak itu enggan dan selalu memberontak hingga ia dewasa. Dengan ketertarikannya pada kehidupan di pulau itu, Samiri kecil belajar mengenai segala aspek ilmiah. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia berhasil menguasai pengetahuan tersebut, dibantu oleh penjelasan yang diberikan oleh pengasuhnya. Selama tidurnya, malaikat Jibril memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri tanpa menyadari bahwa Samiri juga sedang dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mendidik Samiri juga telah dikabulkan. Pada waktu itu, iblis telah beralih bentuk menjadi ular besar dan memberi makan serta minuman kepada Samiri dengan cara memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang pendampingnya tetap bersabar dan terus mendorong Samiri agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Samiri tetap memilih jalan yang berbeda. Namun Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya mengajukan pertanyaan. Dia bertanya dengan sedikit memaki, "Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang itu memberikan peringatan tambahan. "Jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali lagi ke sini suatu saat nanti." Samiri pun memilih untuk pergi, meninggalkan pulau itu. Dia kemudian membuat perahunya sendiri, dan setelah perahunya selesai, dia mulai melakukan perjalanan. Samiri pun memulai petualangannya di dunia luar, dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang besar. Dia sampai di sebuah tempat yang entah berentah, di mana dia mendalami berbagai hal yang menarik minatnya. Di mana dia mengalami berbagai hal yang menarik minatnya. Dia juga mulai menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri. Dalam petualangannya ini, dia mencari pengetahuan serta kekayaan di seluruh dunia. Singkat cerita, Dajjal pun berkembang menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Yang lebih mengagumkan, dia tetap mempertahankan penampilan yang sama seperti saat pertama meninggalkan pulau, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada usia 20 tahun, Dajjal melakukan kunjungan pertamanya ke Yaman yang jaraknya terletak 4.000 km dari pulau asalnya. Di sana, dia dengan cepat menyerap pengetahuan baru setiap hari, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui manusia pada umumnya. Orang-orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan dengan kekuatan dan kemampuannya. Dajjal menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri. Dajjal menjadi suatu kombinasi
antara kebijaksanaan dan misteri, menjadikannya sebagai pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah beberapa waktu berlalu, keinginannya untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina mulai muncul dalam dirinya. Dajjal pun akhirnya memilih untuk pulang ke Palestina dengan kapal besar dan anak buah yang banyak. Kemudian Dajjal memulai perjalanannya. Di pertengahan perjalanan, kapal besar itu pun berhenti dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal kecil yang ada di kapal besar itu. Ketika Dajjal sampai di pulau di mana dia berasal dahulu, binatang besar itu hanya mengamati tindakan Dajjal tanpa berbicara dengannya. Ketika menginjakkan kakinya di pulau itu, pikiran pertama yang muncul dalam benak Dajjal adalah mencari bahan-bahan ajaib bekas malaikat Jibril. Selain itu, Dajjal juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel, tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat untuknya. Setelah itu, Dajjal pun melanjutkan petualangannya hingga sampai di Palestina. Setelah dia tiba di Palestina, usia Dajjal saat itu sudah mencapai 100 tahun. Meskipun begitu, dia tidak merasa lemah, tua ataupun pikun. Kondisinya masih sama seperti saat dia muda dulu, seolah-olah waktu telah berhenti pada masa kehidupan mudanya, menjadikannya tetap dalam keadaan yang penuh dengan vitalitas. Tanpa ragu, Dajjal kemudian merasa dirinya layak menjadi Tuhan, karena dia menyadari kecerdasannya yang jauh melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjal yang dapat berkomunikasi dengan binatang yang telah menjadikannya pengasuhnya sejak dia kecil. Dajjal juga menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya karena di dalam dirinya terdapat kekuatan yang luar biasa. Menurut binatang pengasuhnya, Jibril adalah pemimpin malaikat dan sejak kecil menjadi pembimbing Dajjal. Maka dia merasa memiliki pengetahuan yang cukup bahwa dia adalah penyelamat. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri atau Dajjal ini pernah menjadi asisten Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja dan menugaskannya menjaga kuda serta membersihkan kandangnya. Samiri tidak hanya menjalankan tugas-tugas biasa, dia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengar dialog Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik, tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog. Dajjal bahkan mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika terjadi mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika terbelahnya Laut Merah. Jadi, ketika kaum Bani Israel tengah melintasi laut yang terbelah itu untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis, di belakang sana ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar dengan diiringi malaikat Jibril yang menunggangi kuda. Dikisahkan, Samiri ini melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah itu berubah menjadi tanaman hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan Jibril, kemudian dia menyimpannya. Menurut beberapa riwayat, hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril ketika itu, sementara kaum Bani Israel yang lain tidak bisa. Bahkan mereka tidak mengetahui saat itu tentang keberadaan malaikat Jibril. Sebelum Musa berangkat,
Nabi Musa menitipkan pesan kepada Nabi Harun, "Wahai saudaraku Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Akhirnya Nabi Musa pun berangkat dan kaum Bani Israel pun sementara dipimpin oleh Nabi Harun. Samiri yang mengetahui kepergian Musa merasa senang karena dia memiliki kesempatan untuk membuat patung anak sapi yang diidam-idamkannya. Karena Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam memimpin kaum Bani Israel, Samiri pun berani menjalankan rencananya. Akhirnya pada suatu hari, Samiri mengumpulkan sejumlah emas dari orang-orang kaum Bani Israel. Kemudian Samiri melebur emas-emas tersebut dengan cara membakarnya. Samiri pun ingat bahwa dia punya bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang dia simpan di suatu tempat. Akhirnya Samiri pun mencampur emas cair tersebut dengan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril hingga jadilah sebuah patung anak sapi dari emas. Setelah jadi patung anak sapi, Samiri pun memperlihatkan patung anak sapi itu kepada kaum Bani Israel. Kala itu patung tersebut pun bisa mengeluarkan suara sehingga orang-orang Bani Israel pun jadi percaya. Akhirnya Samiri dan orang-orang Bani Israel pun menyembah berhala patung anak sapi tersebut, melupakan peringatan Nabi Musa alaihissalam agar tidak menyembah berhala. Sementara itu, Nabi Harun pun telah mengingatkan Samiri. Namun rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Harun karena Harun bukan Musa. Setelah perjalanan panjangnya, Samiri kembali ke pulau tempat ia asuh oleh Al-Jassasah dan malaikat Jibril. Namun ketika ia sampai di sana, ia dihadang oleh Al-Jassasah, yaitu binatang berbulu tebal, beserta dua makhluk yang bertubuh tinggi. Mereka memakai rantai besi yang bukan buatan manusia dan menghalangi jalannya Samiri. Samiri yang ketakutan bertanya kepada Al-Jassasah, siapa mereka dan bagaimana mereka bisa sampai ke sana. Al-Jassasah menjawab bahwa Samiri telah menyia-nyiakan dua kesempatan yang diberikan kepadanya, dan sekarang tidak ada yang tersisa baginya kecuali janji terakhir. Janji terakhir ini berisi pesan dari malaikat Jibril yang tertulis pada batu. Pesan tersebut menyatakan bahwa tidak ada kitab atau petunjuk lain baginya kecuali apa yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika Samiri bisa beriman dan meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah imannya. Namun jika Samiri mendustakan Nabi tersebut, maka ia akan menghadapi kebinasaan, kehinaan di dunia dan di akhirat. Pesan tersebut juga menggambarkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seputar kedatangannya. Jika Samiri tidak mempercayai Nabi terakhir ini, ia akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara selama 1000 tahun dan hanya akan dibebaskan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Samiri setelah dasar dari pingsannya menemukan dirinya terbelenggu dalam sebuah gua dengan rantai yang sangat panjang. Al-Jassasah, binatang berbulu tebal yang menjaga gua tersebut, berada di hadapannya. Samiri merasa ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya karena kondisi itu. Al-Jassasah dengan tegas menyatakan bahwa Samiri adalah manusia akhir zaman yang telah diperingatkan dalam tulisan-tulisan malaikat Jibril. Dia adalah raja kejahatan pada masanya dan telah dikutuk oleh makhluk di seluruh dunia. Samiri disebut sebagai musuh yang akan memunculkan malapetaka, termasuk gempa bumi yang dahsyat sebelum kemunculan musuh-musuhnya yang akan memeranginya. Samiri dalam kebingungan
bertanya bagaimana dia bisa meyakini bahwa semua yang dikatakan itu benar. Dia mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari situ dan memerintah dunia, merasa bahwa tidak ada raja di dunia ini kecuali dirinya sendiri. Namun Al-Jassasah menegaskan bahwa usahanya akan sia-sia dan bahwa nasibnya akan mirip dengan iblis dan setan-setan yang terkutuk, yang juga telah diperingatkan kepadanya melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril.